Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kita belajar lagi tentang kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan mencoba mempelajari secara utuh seperti apa sebenarnya atau wujudnya kurikulum Merdeka, agar kita tidak parsial dalam mempelajari kurikulum Merdeka. Ibaratnya kalau kita ingin mengetahui tentang gajah, jangan hanya kita tahu hanya ekornya, hanya tahu tentang belalainya, hanya tahu tentang kepalanya misalkan, maka kita harus lihat utuh gajah itu seperti apa. Ya ekornya kita lihat, ya kakinya kita lihat, ya kepalanya, belalainya, perutnya, semua kita lihat, biar pandangan kita itu utuh ya. Sama dengan kurikulum ini itu harus kita amati, kita pelajari secara utuh ya, agar tidak parsial. Maka untuk mempelajari kurikulum Merdeka, kita harus tahu seperti apa kerangka kurikulum. Kurikulum apapun yang dikembangkan di Indonesia itu tujuan puncaknya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, bedanya dengan kurikulum yang sekarang dengan kurikulum terdahulu, kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Artinya sebelum kurikulum itu mencapai tujuan pendidikan nasional harus mencapai dulu profil pelajar Pancasila. Kemudian dari profil pelajar Pancasila ini di breakdown menjadi standar kompetensi lulusan. Kemudian dari standar kompetensi lulusan di breakdown lagi menjadi standar isi, proses, dan standar penilaian. Nah, kemudian dari standar isi di breakdown menjadi capaian pembelajaran dan struktur kurikulum. Dari standar proses di breakdown menjadi prinsip pembelajaran. Kemudian dari standar penilaian di breakdown menjadi prinsip asesmen. Nah, dengan demikian kalau kita berpikir terbalik dari capaian pembelajaran, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, prinsip asesmen, ini kalau dilakukan dengan baik dan benar maka akan tercapai standar isi, akan tercapai standar proses, akan tercapai standar penilaian. Dan ini kalau dilakukan dengan baik dan benar maka akan tercapai standar kompetensi lulusan. Berikutnya akan mencapai profil pelajar Pancasila, dan yang tujuan terakhir akan tercapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kerangka ini mulai dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, sampai dengan prinsip asesmen ini dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sekolah tetap juga harus membuat kurikulum yang disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Ya, inilah yang saya beri warna biru, ini merupakan ranah sekolah. Yang di atas tadi itu adalah ranah pemerintah pusat. Nah, kurikulum operasional sekolah ini ada 5 komponen. Mulai dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, sampai dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, dari pengorganisasian pembelajaran ini yang paling penting ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang tidak ada di kurikulum terdahulu. Nah, kemudian juga ini alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, ini juga tidak ada di kurikulum terdahulu. Sekarang saya akan berikan wujudnya seperti apa profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan sampai dengan modul ajar.
Profil pelajar Pancasila ini ditetapkan oleh Badan BSK, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran. Saya buka keputusan, yaitu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau sering yang disebut dengan BSK nomor 009/H/KR 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Anda ingin mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, sudah ada regulasi secara resmi, yaitu keputusan BSK. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada 6, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinakaan global, kemudian gotong royong, kemudian kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Nah, 6 dimensi itu nanti akan diuraikan menjadi elemen-elemen, dan elemen akan diuraikan lagi menjadi sub-elemen. Nah, ini semua dijelaskan, dipaparkan di keputusan BSK. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan. Tentu ini berbeda dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu standar kompetensi lulusan atau SKL itu hanya terdiri dari 3 aspek, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang kita lihat SKL itu seperti apa. Ini juga sudah diatur dalam regulasi resmi. Saya bukakan. Di sini SNP, di sini ada standar SKL ini ya. Ini ada standar SKL, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Tentu ini berbeda dengan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Nanti secara detail apa perbedaannya silahkan nanti ditelaah sendiri. Nah, kemudian standar isi. Nah, standar isi, standar proses ini juga diatur di Permendikbudristek. Nah, untuk standar penilaian sampai saat ini itu regulasinya belum terbit. Jadi yang baru terbit standar-standar ini ada standar kompetensi lulusan, isi, dan standar proses. Nah, kemudian capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah pengganti dari terminologi KI-KD. Seperti kita tahu bahwa KI itu terdiri dari 4 aspek, yaitu KI 1 adalah kompetensi spiritual, KI 2 kompetensi sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 adalah kompetensi keterampilan. Nah, KD itu umumnya dipilah menjadi 2, yaitu KD yang bernomor 3 dan KD yang bernomor 4, kecuali KD PPKN dan KD pendidikan agama yang semua aspek dirumuskan ya. Nah, KD 3.1 dipasangkan dengan KD 4.1. Ini kalau kurikulum 2013. Nah, kalau kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran ini bentuknya tidak rinci, tidak terurut seperti penomoran yang ada di kurikulum 2013, tetapi bentuknya adalah dalam bentuk paragraf, dalam bentuk global atau dalam bentuk gelondongan. Seperti apa rupanya capaian pembelajaran yang sering disingkat dengan CP, itu juga sudah diatur regulasinya. Nah, capaian pembelajaran yang terbaru adalah CP 2022. Ini adalah keputusan BSK lagi nomor 008/H/KR/2022. Kita lihat seperti apa CP itu nanti secara mendalam silahkan dipelajari sendiri.
Saya tunjukkan seperti apa bentuknya CP. Mungkin dari Anda ada yang belum tahu seperti apa bentuk CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini adalah contoh CP fase A. Fase A itu seperti mungkin pernah saya jelaskan, di mana struktur kurikulum sekarang itu terdiri dari fase-fase, bukan kelas-kelas. Fase A ini adalah kelas 1 sampai kelas 2 SD. Seperti apa bentuk CP-nya? Mulai dari menyimak, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada peraturan yang didengar, serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, dan seterusnya. Seperti ini bentuk CP ya, jadi tidak bernomor seperti KIKD ya. Maka nanti sekolah atau guru akan menerjemahkan, membuat yang namanya tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP. Kita lihat CP yang lain ya. Inilah contoh untuk capaian pembelajaran matematika setiap fase A ya. Misalkan fase A seperti apa, kita lihat. Nah, ini fase A untuk elemen bilangan. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai dengan 100. Ini contoh capaian pembelajaran mata pelajaran matematika fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Nah, sekarang lanjut ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini adalah pembagian mata pelajaran beserta alokasi waktunya, di mana nanti ada alokasi intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini juga sudah diatur di keputusan menteri. Kita lihat seperti apa. Diatur dalam Kepmen nomor 56. Diatur dalam Kepmen nomor 56 /M/2022 ya. Kita lihat seperti apa struktur kurikulum mulai dari PAUD sampai dengan SMK. Kita lihat. Ini PAUD dulu ya, PAUD. Nah, ini baru fase A. Nah, ini adalah fase A untuk SD, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini adalah 108 JP per tahun, atau kalau dibuat per minggu adalah 3 JP per minggu. Kemudian 36 JP dalam setahun ini untuk pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada dibagi secara tegas untuk alokasi intrakurikuler dan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan total 108 JP per tahun untuk yang intrakurikuler. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila 36 JP di total menjadi 144 per tahun. Nah, kemudian di sini ada yang berbeda penamaan atau nomenklatur ya. Kalau dulu namanya PPKN, sekarang diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila. Kemudian ada juga yang berubah di Pendidikan IPA ya. Kalau dulu IPA dan IPS itu jadi satu. Nah, sekarang kalau dulu IPS dan IPA itu dipisah, sekarang dijadikan satu menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini ada di fase B, yaitu di sini perhatikan ilmu pengetahuan alam dan sosial.
sosial. Jadi tidak dipisah antara IPA dan IPS, tapi digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, untuk struktur kurikulum SMP atau MTS, kemudian SMA atau MA, SMK atau MAK, ini silakan dipelajari sendiri berdasarkan Keputusan Menteri nomor 56 /M/2022. Nah, lanjut sekarang ke kerangka berikutnya adalah prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Nah, ini juga sudah diterbitkan panduannya. Silahkan nanti dipelajari. Di sini saya sudah mempunyai panduan-panduan ya. Mulai dari panduan inklusif, panduan KOS, kurikulum operasional sekolah, kemudian panduan PPI atau penyusunan program pembelajaran individual, ini panduan penguatan profil pelajar Pancasila, apalagi ini ada panduan-panduan yang lain. Ini sudah lengkap diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah, selanjutnya adalah kurikulum operasional sekolah ya. Ini juga sudah ada panduannya. Ini kurikulum operasional sekolah. Ini sudah ada panduannya. Ini adalah panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti silakan dipelajari. Ini saya sarikan dari panduan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Nah, ini yang penting dipahami oleh Bapak Ibu guru. Di dalam perencanaan pembelajaran ini nanti juga dicantumkan di KOSP atau KPSP ya, yaitu alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Alur tujuan pembelajaran ini diturunkan dari capaian pembelajaran, kemudian modul ajar diturunkan dari alur tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan ATP, ini disebut dengan MA. Nah, sekarang seperti apa bentuk ATP, seperti apa bentuk modul ajar, saya tunjukkan contohnya. Nah, ini adalah contoh ATP. ATP ini ada ATP Dikdasmen dan ATP Diksus. Nah, ini adalah yang antropologi, bahasa Arab, fisika, semua lengkap di sini. Nanti sobat pembelajaran, nanti saya kasih linknya untuk mendownload ini di deskripsi. Misalkan saya lihat yang matematika ya, nah yang SD. Nah, semua ada di sini ya. Ini adalah final ATP yang dibuat oleh Endah Dwi Andayani ya. Ini fase A, kita lihat. Ini adalah ATP ya. Nah, kita lihat seperti apa bentuknya ATP. Nah, ini ya. Misalkan menghitung bilangan dengan menggunakan benda konkret hingga bilangan 21.2 menunjukkan simbol bilangan sesuai dengan jumlah dan sebaliknya hingga bilangan 20. Nah, ini diturunkan dari CP yang sudah ditetapkan oleh Badan BSKAP ya. Ini adalah CP-nya ya, ini adalah CP-nya, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nanti selebihnya silakan di-download dan dipelajari sendiri untuk mata pelajaran yang lain. Nah, sekarang modul ajar. Seperti apa bentuknya modul ajar? Saya berikan contoh. Nah, ini saya sudah punya kumpulan modul ajar. Saya lihat yang MA SD. Nah, ini contohnya misalkan matematika ya. Oh, masih kosong. Ini karena belum saya sinkronkan ya. Coba saya lihat yang lain. Modul ajar. Coba saya lihat bahasa Indonesia SD. Nah, ini adalah contoh modul ajar ya. Nah, seperti ini contoh modul.
Nah, ini adalah contoh modul ajar yang nanti bisa di-download melalui link yang saya berikan. Nah, selanjutnya ATP dan MA atau alur tujuan pembelajaran dan modul ajar ini itu harus dibuat oleh guru. Harus dibuat sendiri oleh guru, namun kalau masih belum mampu membuat ya, di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada contohnya. Nah, contohnya itu bisa dipakai secara utuh atau dimodifikasi atau hanya dipakai sebagai contoh. Nanti guru pada akhirnya harus mampu membuat ATP sendiri, harus mampu membuat modul ajar sendiri. Nah, sekarang ini yang juga penting, proyek penguatan PPP atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini panduannya juga sudah ada, nanti tinggal dipelajari seperti apa yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya juga sudah punya panduannya di sini. Di panduan-panduan tadi ya. Ini adalah panduan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti tinggal dipelajari saja gitu ya. Nah, dari sini Bapak sekalian, setelah Bapak Ibu mengetahui kerangka dari kurikulum Merdeka, mulai dari elemen atau komponen yang dikembangkan oleh pusat dan komponen yang dikembangkan oleh satuan pendidikan atau sekolah, dari sini intinya untuk guru itu harus mampu membuat ATP dan modul ajar. Yang kedua, harus mampu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena inilah yang berbeda dari kurikulum dari kurikulum 2013. Dan kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip asesmen ini juga harus dipelajari. Prinsip pembelajaran seperti apa? Pembelajaran paradigma baru pada kurikulum Merdeka ini adalah guru harus mampu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian basis asesmen yang perlu diingat bahwa guru harus mampu melakukan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sobat pembelajar itu mampu melihat secara utuh seperti apa bentuk kurikulum Merdeka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.